Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video saya. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis formulir yang ada di TPS nanti. Saya menyusun ini berdasarkan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Di situ menyebutkan ada 26 jenis formulir pada saat pemungutan dan penghitungan suara, tapi itu sudah termasuk pemilu dalam negeri dan pemilu luar negeri. Untuk pemilu dalam negeri kita fokuskan di sini dari angka 1 sampai angka 12, selebihnya ini adalah untuk pemilu luar negeri. Yang pertama cek pemberitahuan KPU. Di sini surat yang akan didistribusikan KPPS kepada pemilih. Di sini nanti tertulis nomor urut di DPT nomor berapa, kemudian ditulis namanya, kemudian NIK-nya, kemudian hari pemungutan suara dan tanggal pemungutan suara, kemudian saran waktu kehadiran pemilih ditulis menyesuaikan jumlah DPT, kemudian nomor TPS, alamat TPS di mana, kemudian ditulis dan ditulis tanggal tanda tangan surat pemberitahuan ini, kemudian tanda tangan ketua KPPS. Nanti pada saat distribusi, di sini ada tanda terimanya, yang menyerahkan siapa, yang menerima siapa. Kemudian tanda terima ini disimpan oleh petugas KPPS. Yang ini dibawa oleh pemilih untuk datang ke TPS. Untuk penulisan di Kabupaten Nunukan, mungkin juga di daerah lain sama, di sini sudah tercetak otomatis, langsung tercetak ketika di print untuk nama, NIK, kemudian tanggal, kemudian nomor TPS dan alamat TPS sudah tercetak. Jadi hanya penulisan saran waktu kehadiran saja nanti yang ditulis, kemudian tanda tangan ketua. Untuk daerah lain mungkin juga sama kebijakannya. Kemudian formulir kedua, berita acara pengembalian surat pemberitahuan. Jadi surat pemberitahuan yang tidak terdistribusi karena meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal atau tidak berada di tempat, dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan. Nanti diserahkan oleh KPPS kepada PPS. Ada dua berita acara. Pertama yang dibuat pada tanggal 13 Februari di jam 17 dibuat oleh KPPS, disampaikan berita acara ini. Kemudian ada juga berita acara yang dibuat untuk pelaporan pada waktu setelah pemungutan dan penghitungan suara untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Kemudian formulir selanjutnya rekap pengembalian C pemberitahuan. Di sini nanti direkap oleh PPS berapa jumlah TPS-nya, kemudian disampaikan kepada PPK dan KPU. Kemudian direkap masing-masing desa oleh KPU Kabupaten Kota, tapi dibantu oleh PPK berdasarkan kecamatan masing-masing. Kemudian formulir selanjutnya daftar hadir DPT. Di sini yang dipegang oleh KPPS 5 yang bertugas mencatat kehadiran pemilih. Nanti di sini ada NIK yang berbintang, ada nama pemilih di sini berdasarkan DPT. Kemudian nanti di sini sudah tercetak semua laki-laki perempuan. Kemudian tanda tangan. Di sini mohon diperhatikan jangan sampai pemilih salah bertanda tangan di kolom yang seharusnya. Karena kebiasaan untuk pemilih-pemilih yang mungkin tidak terlalu jelas penglihatannya, mohon dibimbing oleh KPPS 5 di mana kolom yang harus ditandatangani. Kemudian halaman terakhirnya di sini ada menjelaskan jumlah seluruh pemilih DPT yang hadir, kemudian yang disabilitas dan sebagainya. Kemudian ditulis nama dan bertanda tangan. Kemudian daftar hadir di lokasi khusus, di Loksus sama sebenarnya, cuma dia membedakan jumlah surat suara yang diberikan. Karena dia meskipun tercatat sebagai DPT,
tapi perlakuan hak memilihnya dia berstatus DPTB atau pemilih pindah. Jadi tergantung dari daerah mana dia berasal. Kalau luar provinsi maka dia mendapatkan satu surat suara aja, yaitu PPWP, tinggal di sini di Centang. Tergantung dari daerah pemilihan mana dia pindah. Kemudian daftar pemilih pindahan di sini akan juga tercetak. Kemudian nanti dicentang berapa hak surat suara yang dia terima. Kemudian nanti ada totalnya untuk masing-masing jenis pemilu, sama seperti daftar hadir di Loksus. Kemudian ada daftar hadir pemilih khusus, di sini masih kosongan, nanti akan dicatat di jam 12 siang tanggal 14 Februari, baru dicatat, tergantung ketersediaan surat suara, baru dia didaftar dalam daftar hadir. Kemudian formulir selanjutnya kejadian khusus atau keberatan saksi. Di sini ada dua jenis, kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Jadi kalau tidak ada keberatan saksi ya tapi ada kejadian khusus, ya dicatat kejadian khususnya. Kemudian yang bertanda tangan adalah ketua KPPS. Tapi kalau ada keberatan saksi, maka yang bertanda tangan adalah ketua KPPS dan saksi yang mengajukan keberatan. Keberatannya apa? Dijelaskan di dalam formulir ini. Kemudian surat pernyataan pendamping pemilih, ini ketika ada pemilih yang tidak dapat memberikan pilihannya sendiri, dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Kemudian tanda terima penyerahan formulir C hasil salinan. Ini setelah C salinan diberikan kepada saksi, ada tanda terimanya. Pasangan calon, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian saksi partai politik bertanda tangan. Untuk tanda terima DPD dia di lembar tersendiri karena jumlahnya berbeda-beda setiap provinsi. Jadi di sini ada sampai 54 calon. Kemudian tanda terima penyerahan formulir C hasil salinan kepada pengawas TPS. Juga kita minta pengawas TPS bertanda tangan kalau sudah menerima C salinan. Kemudian setelah selesai, ada surat pengantar dari KPPS kepada PPS. Ini pada saat penyampaian kotak suara dan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Jadi perihalnya kepadanya ketua PPS. Di sini disebutkan nomor TPS dan sebagainya. Kemudian kotak suara tersegel, masing-masing pemilu meliputi C hasil mulai dari presiden dan wakil presiden sampai kabupaten kota di dalam kotak suara presiden. Semua dijelaskan di sini, termasuk salinan, kecuali salinan untuk PPS itu di luar kotak. Yang masuk di dalam kotak adalah yang untuk KPU dan PPK. Gitu. Kemudian C kejadian khusus, kemudian A Kapko daftar pemilih, kemudian A surat pindah memilih, dan daftar hadir mulai dari DPT sampai DPK masuk ke dalam presiden. Kemudian surat suara sesuai dengan jenis pemilu. Kalau presiden masuk ke dalam kotak presiden, kalau DPR masuk kotak suara DPR sampai kabupaten kota. Kemudian alat kelengkapan lainnya mulai dari paku, kemudian spidol dan sebagainya masuk ke dalam kotak suara DPR. Kemudian satu rangkap formulir C salinan masing-masing jenis pemilu yang meliputi salinan PPWP, DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kemudian untuk PPS C salinannya di luar kotak. Kemudian bertanda tangan KPPS, kemudian diserahkan yang menerima PPS bertanda tangan. Kemudian surat pengantar dari PPS ke PPK. Ini kepadanya ketua PPK, kapan penyerahannya, tanggal berapa, kemudian diisi identitas TPS, kurang lebih sama isinya. Kemudian yang bertanda tangan
yang menyerahkan PPS dan yang menerima PPK. Nah, kemudian jenis formulir untuk C-hasil PPWP ini mengacu berdasarkan Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. PPWP ada 3 halaman. Ini dalam ukuran plano, ukuran besar. Nanti ini yang diisi dalam bentuk perolehan suara dengan pencatatan teli. Untuk bagaimana proses penulisan berita acara ini ada di video saya sebelumnya. Untuk C-hasil DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota, jumlah halamannya ada 20. Ini saya singkat menjadi 3 karena sebenarnya dia ada 3 jenis halaman sebenarnya, yaitu halaman awal, halaman pertama, kemudian halaman kedua sampai halaman ke-19 adalah perolehan suara. Halaman kedua sampai halaman ke-19 itu perolehan suara masing-masing partai politik. Kemudian halaman terakhir atau halaman 20 data untuk suara sah dan tidak sah. Sama untuk halaman 2 sampai halaman 19, hanya masing-masing partai politik yang membedakan. Kemudian C-hasil DPD, jumlah halamannya ada 4. Di sini halaman pertama tentang berita acara, kapan dilaksanakan, kemudian data pemilih, data pengguna, kemudian halaman kedua dan ketiganya itu adalah untuk perolehan suara, kemudian halaman keempat atau halaman terakhir ini data surat suara sah dan tidak sah. Bagaimana cara mengisi C-hasil DPD ini juga ada dalam video saya sebelumnya. Nah, kemudian setelah C-hasil tadi disahkan oleh Ketua KPPS, kemudian nanti KPPS menyalin dalam berita acara C-hasil salinan. Ini ukuran kecil untuk C-hasil salinan menjadi 2 halaman saja. Di situ ada berita acaranya, kemudian halaman terakhir perolehan suara dan suara sah dan tidak sah. Nah, untuk DPR dan DPRD, C-hasil salinannya ada 7 halaman. Halaman pertama, kemudian halaman kedua sampai halaman ke-6 itu adalah perolehan suara masing-masing partai politik. Kemudian halaman ke-7 atau halaman terakhir data suara sah dan tidak sah. C-hasil salinan ini yang akan digandakan oleh KPPS dengan alat penggandaan di TPS, kemudian diberikan kepada saksi, kepada pengawas, kepada PPS, kepada PPK, kepada KPU, dan juga diumumkan di lingkungan TPS. Kemudian C-hasil salinan DPD, sini sama ada identitas TPS, kemudian data pemilih, data pengguna, kemudian perolehan suara masing-masing calon, kemudian halaman terakhir ini atau halaman keempat, ini tergantung dari jumlah calonnya, berapa halamannya nanti. Halaman terakhir yaitu data suara sah dan tidak sah. Nah, selain formulir-formulir tadi, juga ada formulir lain, yaitu salinan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih. Ini diperuntukkan atau dipegang oleh KPPS 4. Dia yang nanti akan mengecek apakah surat pemberitahuan pemilih, apakah KTP-nya pemilih yang diserahkan sama dengan daftar pemilih yang dipegang oleh Ketua KPPS. Di sini NIK-nya full, di sini rahasia negara. Jadi yang bernik full atau salinan daftar pemilih tetap tidak diberikan kepada saksi, tidak diumumkan. Ini dokumen rahasia karena mencantumkan NIK full. Jadi dipegang oleh KPPS 4 yang bertugas untuk memeriksa kesesuaian KTP dan surat pemberitahuan dengan daftar pemilih. Kemudian ada juga salinan daftar pemilih pindahan atau daftar pemilih pindahan. Ini juga dipegang oleh KPPS 4. Ini NIK-nya full juga. Ini tidak diberikan kepada saksi, kepada pengawas, atau diumumkan. Tidak dilakukan seperti itu. Tapi dipegang sebagai pegangan KPPS, meng-cross-check apakah nama, apakah KTP, atau pindah memilih yang dipegang oleh pemilih sudah sama dengan yang tercantum dalam daftar pemilih pindahan ini. Kemudian ada
salinan DPT AKAPKO. Ini peruntukan saksi, pengawas TPS, dan diumumkan satu rangkap di papan pengumuman di depan TPS sebelum pintu masuk. Di sini tidak mencantumkan NIK. Nah, jadi ini yang bisa dilihat oleh masyarakat. Itu